Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis taklim Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di minggu yang telah lalu kita telah sama-sama mengkaji, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pentingnya kita menjaga lisan. Maka masih berkaitan dengan menjaga lisan, kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu pelajaran tentang larangan kita bersumpah kepada selain Allah, serta larangan kita bersumpah yang palsu dan menyebut atau pelajaran tentang sunnahnya, baiknya kita yang walaupun telah sumpah untuk tidak melakukan sesuatu, tapi kalau sesuatu itu lebih baik kita lakukan daripada tidak, maka kita melanggar sumpah dan membayar kafarahnya. Satu-satu akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang larangan kita bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Wa rawa Syaikhan an Abi Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah atas nama ayah, kakek ataupun apapun selain Allah. Barang siapa yang bersumpah, maka sumpahlah dengan nama Allah, atau sebaiknya dia untuk tidak bersumpah sama sekali atau diam. Sebelum saya berbicara tentang sumpah, kita mesti tahu bahwa sumpah ini sebaiknya tidak keluar kecuali di saat-saat yang memang dibutuhkan. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam manaqibnya, biografi kehidupannya disebutkan, kana radhiyallahu ta'ala anhu la yahlifu qat sidqan aw kidban. Enggak pernah Imam Syafi'i itu dalam hidup, masa hidupnya itu bersumpah sama sekali, baik benar ataupun salah. Betul-betul beliau itu menjauhi lisannya dari sumpah. Orang yang banyak bersumpah itu karena orang banyak bohong. Makanya supaya dipercaya orang dia bersumpah. Tapi kalau orang udah biasa jujur, dia tak perlu bersumpah, apa yang dia katakan orang percaya. Sampai diriwayatkan Imam Syafi'i itu gak pernah bersumpah kecuali sekali dalam syairnya, hayatul fata bil
wallahi bil ilmi, sungguh demi Allah kehidupan seseorang pemuda itu betul-betul jadi mulia dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya udah nggak manfaat. Itu aja di syairnya dia berkata wallahi. Tapi kalau beliau dengan lisannya bersumpah hampir nggak pernah. Tapi beliau nggak pernah berbohong dan semua percaya. Maka yang pertama harus kita ambil hikmah. Jangan mudah-mudah bersumpah. Kalau memang harus bersumpah, pakailah nama Allah dan haram engkau memakai nama selain Allah. Saya bersumpah demi langit dan bumi, haram. Kalau orang Arab dulu sumpah biasanya pakai nama orang tua, bi abi wa ummi. Aku bersumpah dengan bapak dan ibu. Bersumpah dengan nama selain Allah dan itu dilarang. Boleh sebagai ulama mengatakan bersumpah dengan nama Nabi Muhammad wallahi wan nabi. Itu masih beda pendapat, tapi ada yang membolehkan bagi wan nabi. Tapi kalau dengan nama Allah dan sifatnya boleh. Demi Allah dengan mengatakan wallahi atau warabbil Ka'bah, aku bersumpah dengan penguasa atau pemilik Ka'bah, atau sifat-sifat Allah gak apa-apa. Tapi kalau selain itu tidak diperbolehkan. Boleh gak sumpah demi Tuhan? Oleh Tuhannya Allah. Demi Tuhan tidak boleh. Saya nggak mau demi Tuhan Allah. Coba Tuhan itu paling ramai dulu. Tuhan. Demi hantu itu nggak mau. Tidak boleh sumpah dengan kata demi Tuhan. Demi Allah. Wallahi. Kalau menerjemahkan boleh. Cuman kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah tidak diperkenankan. Kalau itu memang harus bersumpah hadirin. Tapi sebaiknya kita nggak perlu bersumpah. Ya. Insya Allah kalau orang itu jujur, nggak usah sumpah, itu orang percaya semua. Ngomong apa aja percaya. Kayak Rasulullah. Rasulullah itu digelari dengan kata al-amin. Ketika orang-orang Mekah tadi itu tidak mempercayai Rasulullah, Rasulullah berkata seperti ini, penduduk Mekah. Demi Allah, sumpah. Kalau saya katakan bahwa di balik bukit ini ada gerombolan tentara yang akan menyerbu kalian dan menghancurkan kalian, tidak ada satupun di antara kalian yang tidak percaya perkataan. Jujur, benar benar. Betul. Jadi mereka ini percaya. Kalau Nabi itu utusan Allah itu percaya, yang dikatakan Rasulullah itu semua benar itu percaya. Hanya saja nafsunya, yang punya jabatan takut jabatannya hilang, yang punya pengaruh takut pengaruhnya hilang, yang punya harta takut disuruh keluarkan hartanya. Karena itu Rasulullah dicegah jangan sampai menyebarkan dakwahnya ataupun sampai mengenalkan mereka kepada Allah. Sebenarnya mereka semuanya percaya sama Nabi Muhammad. Gak ada yang gak percaya sama Rasulullah. Makanya Nabi berkata, kalau saya katakan di balik bukit ini akan ada segerombolan penjajah ataupun orang-orang yang akan menyerbu kalian. Jujur, siapa yang gak percaya dengan saya? Gak ada. Bahkan Rasulullah itu saking jujurnya, gak usah ngomong, dilihat aja orang tahu. Ketika Rasulullah SAW beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, orang Madinah ini masih ada banyak Yahudi. Orang Yahudi Madinah ini umur. Apa Rasulullah kok Nabi si Muhammad kok disambut-sambut kayak gini? Siapa si Muhammad? Ngapain diyakini? Masa percaya orang itu kalau dia mengaku utusan Tuhan? Wes orang Muhammad. Tapi ketika orang Madinah, orang-orang Ansor, mereka menyambut datangnya Rasulullah, akhirnya mereka pengen tahu. Nggak sih kepingin Yesus rupanya Muhammad ke
tahu bukannya Muhammad juga. Ketika Rasulullah datang disambut orang Yahudi Madinah, melihat Rasulullah langsung spontan lisan mereka berkata, wallahi annahu laysat wajhin kadzdzab. Demi Allah, orang ini bukan wajah berdusta. Dari wajahnya nggak pernah bohong. Orang kalau jujur dari wajahnya sudah kelihatan dari cahaya, tapi kalau berbohong kamu bilang. Karena memang Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan bagi seorang yang berbohong, orang yang senantiasa jujur dan berupaya jujur itu membawa kepada bir kebaikan, dan kebaikan membawa orang ke surga. Wala yazalu rajulun yasduq hatta yuqtal indallahi siddiqan. Dan senantiasa ada hamba yang senantiasa jujur tidak dicap oleh Allah, dialah orang yang jujur. Tapi sebaliknya, yang namanya al-kidbu yahdi ilal fujur, kebohongan itu menjerumuskan orang dalam kenistaan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan yang namanya kenistaan membawa orang kepada neraka. Wala yazalu rajulun yakdzib wa yataharral kidba hatta yuttaqi Allahi kadzaban. Dan senantiasa seseorang itu ada yang bohong dan berupaya bohong sampai distempel sama Allah, ini pendusta. Nah, kalau sudah pendusta dilihat dari wajahnya, dia kok bohong. Sini ketok ini seorang yang jujur dalam perkataan. Nah, intinya jangan sumpah. Kalau kepepet baru sumpah. Biasa itu tamu jujur. Kau tulis itu kan demi Allah, malah sumpah ini ikhlas. Kalau memang dibutuhkan baru sumpah, dan sumpah atas nama Allah. Dalam riwayat Syaikhan tadi itu, rawah Muslim an Abdurrahman bin Samrah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahlifu bit tawaqi wa la li'abaikum. Jangan kalian bersumpah, kata Rasulullah, dengan nama berhala-berhala dulu. Falat wa uzza dan lain-lain dulu. Atau kita mungkin ada sumpah-sumpah yang sudah jadi kadang-kadang ada di antara kita selain Allah harus ditinggalkan, ataupun bersumpah dengan nama turunan juga tidak diperkenankan. Sama dua hadis ini. Dalam riwayat Bukhari Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala malin muslimin bi ghairi haqqi la yallahu alaihi wasallam." Yang kedua, jangan sekali-kali berbohong dalam sumpah. Satu contoh kata Rasulullah tadi, sabda beliau, barang siapa yang bersumpah bahwa harta ini milik saya padahal bukan miliknya, dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah dalam keadaan murka dengannya. Jadi, ini wajah beliau kapan bersumpah Allah demi Allah. Bukan milik engkau, katakan milik, berarti ini sumpah yang palsu. Maka bentuknya apa? Haram, dan dia ditemui oleh Allah dalam keadaan murka. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka alaina rasul misdaqahu min kitabillah, innal ladzina yashrabuna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila." Mereka yang membeli dengan janji Allah dan
Kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka wajib untuknya neraka Allah Subhanahu wa taala, wa harrama 'alal jannah, dan haram untuknya surga. Sebab nanti kalau kita di bab dakwah, bab muamalah di fikih, kalau orang itu tukaran sandal, kita keluar dari masjid, akon-akonan, bagi sandalku, tuntut sandalku, bagi sandalku, tuntut sandalku. Maka untuk menyelesaikan itu, mereka sumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa ini adalah sandal saya. Dan kalau benar ya dia memang mempunyai iman. Tapi kalau tak benar, bukan dia bersumpah, maka dia tadi itu diharamkan untuk masuk surga Allah Subhanahu. Sing repot kok bersumpah ini. Gimana kalau sama-sama sumpahnya? Kalau sama-sama sumpahnya yang dipercaya adalah yang memegang barang tersebut. Handphone milik saya. Ada orang datang kepada saya dan berkata, handphone itu demi Allah itu handphone, maka dia bisa memiliki hal itu dengan sumpah. Tapi kalau saya sumpah, demi Allah ini saya punya, berarti ini milik saya. Tapi kalau saya tahu sumpah karena saya punya dalil, kayak zaman sekarang yang beda sama-sama zaman dulu. Zaman sekarang ini beli handphone ini sudah ada KTP, handphone itu handphone sumpah demi Allah, billahi satu sumpah ini. Saya tidak tahu kalau saya sumpah. Iki besok ini, kamu, kalau aku nang Samsung, delok ini, nomor sekian siapa yang beli? Habib Jamal, sekarang sudah bisa seperti itu. Sampai doa sumpah kayak ada ngomong. Selain dia sudah diharamkan, dia juga harus bayar kafarah sumpah palsu. Kemudian faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau ada orang sumpah mengatakan itu miliknya dia, padahal bohong dan sesuatu yang diakuinya hanyalah sesuatu yang murah, sandal bang loro-loro itu tangan. Oh nggak sandal tangan itu. Jawab cuma tahu di masjid. 10.000 deh. Masya Allah, sandal 10.000 jadi. Sesuatu yang murah ya Rasulullah, apa gara-gara sandal masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, wa in kana qadiban min arab, walaupun seharga siwak ini sudah ada paling laras 10.000, paling mahal. Kata Rasulullah, walaupun sedia kalau kita boleh siwak. Lah zaman dulu siwak itu kan nggak kayak sekarang. Apalagi di Indonesia siwak mahal, kalau di luar negeri atau di negeri Arab siwak itu murah. Kalian penting ini. Kalau dijual cuma 2.000-3.000 rupiah, masih orang-orang yang nek ngakon wae wong tapi terus tapi gorong, tetap mendapatkan ancaman yaitu diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sumpah ini bisa nafi, bisa itsbat. Nafi itu menafikan, itsbat menetapkan. Contoh itsbat, demi Allah saya akan hadir majelis taklimnya Habib Jamal malam ini. Itsbat. Nafi, demi Allah saya tidak akan hadir di majelisnya Habib Jamal lagi seterusnya. Sisi mengitsbat, sisi nafi. Itu semuanya sama-sama sumpah. Sumpah satunya mau melakukan, sumpah tidak melakukan. Dua-duanya ini kalau sudah sumpah nggak boleh dilakukan. Kecuali kalau dia lihat, mana boleh hadir. Aku sumpah nggak hadir majelis Habib Jamal, tapi ya Allah, kepengen hadir. Ya wis, tak labari sumpahku. Karena saya lihat hadir lebih baik daripada tidak, maka saya pun melanggar sumpah. Monggo
bersumpah itu wajib kita bayar kafaroh. Nah, kafaroh ini itu apa? Ini kadang-kadang orang-orang ini salah menafsirkan dalam kafaroh sumpah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul aiman. Allah enggak mempertanggungjawabkan kalau sumpah itu main-main, tapi kalau sumpah itu sudah benar seperti yang tadi saya katakan, itu akan ada pertanggungjawaban. Apa? Fakafaratuhu. Maka kafarohnya tiga ini suruh pilih. It'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Barang siapa bersumpah mengingkari sumpahnya, kemudian dia melakukan, kalau dia mengatakan tidak akan melakukan atau sebaliknya, maka dia harus bayar kafaroh. Kafarohnya pertama harus memberi baju 10 orang miskin, baju yang layak. Tukokno sarung, tukokno 10 dibagi 10 miskin. Apa ini? Bayar denda sumpah. Atau maaf. Yang pertama memberi makan dulu. It'am asyrati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum, memberi makan 10 orang miskin. Dalam riwayat satu orang miskin 1 mud. Memberi makan orang miskin 1 orang 1 mud. 1 mud itu sekitar setengah kilo atau lebih sedikit 1,6 atau 0,6 atau 0,7 diberikan kepada 10 orang miskin dengan beras yang biasa kau berikan kepada anak istrimu. Beras dengan sampean biasa nih, napa niku tumbas bertuku kapal anak lucu niku pinten regane? 10.000, 12.000, anggap 12.000 itu 1 kilo ya. Kalau gitu 5 kilo 5 kilo dibagi 2, loh enggak bisa. Pokoknya karena 7 kilo dibagi 10 berapa kilo berapa? 0,7 ya, 0,7 betul. Berarti 7 kilo dibagi 0,7 kilo, 0,7 ini dibagikan 10 orang miskin. Atau beli baju, sarung atau apa 10 dibagikan 10 orang miskin. Atau tahriru raqabah, atau ada budak 1 yang kita bebaskan, fidyah budak. Saya punya budak 1 saya bebaskan. Pilih dengan pilih sini akar. Kalau mawon keluarkan beras mawon atau pakaian mawon boleh terserah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid", barang siapa yang enggak mampu 3 hal ini. Tadi 3 hal suruh pilih. Ini takhir tartib. Pertama takhir, suruh pilih di antara 3. Karena tahu dikasih ya. Milih. Enggak bisa, faman lam yajid, faman lam yajid fasiyam thalathati ayyam, maka berpuasalah 3 hari. Nek saged beruntun alhamdulillah, kalau tidak yang penting 3 hari, 1 hari sekarang, 1 hari lagi puasa lagi, besok hari puasa lagi, yang penting 3 hari buat bayar kafaroh. Nah, kadang-kadang orang-orang itu salah. Nek sumpah terus langsung ngomong poso. Nanti dulu puasa itu kalau 3 itu tidak mampu. Wes anggapan sekarang tinggal 2 karena nggak ada modal 2. Nek panjenengan kasih nggak ada kontrol, maka wajibnya itu kafarohnya itu ngasih makan atau gaji dulu. Kalau nggak punya uang nggak puasa. Jadi salah orang-orang itu kadang-kadang ngomong, waduh aku sore itu sebenarnya tak poso ya, kalau poso sih itu duit kan. Duit kok sih poso kayak sebenarnya larang di poso. Nih duit ini bayar kafaroh ini. Beri makan buat miskin dulu 10 orang. Atau kalau nggak belikan baju buat mereka 10 orang, nggak mampu baru puasa. Itu kafaroh ataupun bayar denda dari puasa yang kita ingkari. Dari riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah."
syirik, durhaka, mateni wong, sumpah palsu. Sama om ini. Jangan main-main. Orang berdusta dalam sumpah itu kok dobel mateni wong, durhaka, wong syirik. Kedudukannya selevel boleh. Makanya jangan mudah-mudah berbohong dalam bersumpahnya. Kemudian kalau sampai dipaksa sumpah jangan mau. Sumpah sih sumpah. Benar, sumpah. Tidak mau saya sumpah. Kecuali kalau sudah bersiap, bendino sumpah terus dibawa sumpah tak gelem ya ini Pak ini kayak koro itu. Saking dia ada sumpah penting kafar kayak koro. Makanya mau 10 awal setengah mati mana kita makan mau 10. Ya kita tidak bayar kafar. Tapi kalau dia nggak pernah sumpah, dipaksa orang sumpah, nggak mau, nggak apa-apa, nggak usah sumpah. Kemudian, wafir riwayat, lahu anna Arabiyan jahil Nabi SAW, ya Rasulullah mal-kabair wal asyrabillah, thumma mata al-yaminul humus. Ada orang dari gunung datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dosa paling besar itu apa syirik? Kemudian apa? Sumpah palsu. Ini sumpah palsu. Kultu wabal yaminul humus, apa sih sumpah palsu tersebut? Yaitu sumpah yang ngaku-ngaku harta itu adalah milik dia pada bukan milik dia. Sumpah palsu. Ya. Yakni biyamin wa fikadin wa sumiyat humus dan mutahdi sa'id wa finnar. Menyelut, humus artinya menyelutkan orang tersebut ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam riwayat yang lain dari Abdurrahman bin Samrah, wa idza halafta 'ala yamin fara'aita ghayra khairan minha fa'atil ladzi huwa khairun wa kaffir 'an yaminik. Kata Rasulullah, kalau kau sumpah untuk tidak melakukan sesuatu atau sumpah melakukan sesuatu kemudian ada sesuatu yang lebih baik, maka boleh engkau melakukan hal yang lebih baik dan kau bayar sumpah tersebut. Enggak apa-apa kalau ada yang lebih baik. Demi Allah saya tidak akan masuk masjid ini lagi, atau saya tidak akan masuk masjid ini. Tak tahu yang masjid itu taklimnya lebih baik, ini yang lebih baik. Ya bisa dikurung tak dari sumpah tak bayar kafar. Boleh. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abi Musa radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin thumma ara ghayra khairan minha illa kafartu an yamin wa ataitu ladzi huwa khairun. Kata Rasulullah, aku umpama bersumpah pada sesuatu hal kemudian aku lihat ada sesuatu lain yang lebih baik, aku melakukan hal yang lebih baik dan aku membayar kafarah daripada apa yang bersumpah. Rasulullah mengatakan hal yang sama. Kemudian dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah li'an yadid ahadukum fi yaminihi fi ahlihi azimun lahu 'inda Allah ta'ala min an yu'tiya kafaratu allati faradallahu alaihi ayyatama fiha wa la yukaffir yang tidak bayar kafarah. Ini tentang jangan sampai kita sumpah kemudian tidak membayar kafarah. Na'udzubillah. Dan kemudian sampai pada batasan ayat yang telah la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum fi qawli rajul la wallahi wa balaghu. Rawah Syu'ban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-halif manfaatun bisil'ah mamhadatun bil kasab. Kemudian diingatkan, sumpah hati-hati khususnya orang-orang yang dagang. Wong dagang-dagang ini manfaat sumpahmu untuk melariskan, tapi menghancurkan keberkahan barang yang kau jual atau keuntungan. Kasar itu keuntungan daripada apa yang dia kerjakan. Anda jual beli pakai sumpah, laris otomatis. Ya, manfaat untuk disilah, manfaat melariskan barang. Tapi dia itu dikatakan di sini menghapus meruntuhkan keberkahan daripada pekerjaan yang kau sekarang miliki. Zaman-zaman saat ini wong sumpah yang pinter,
sepeda motor dulu nyanyi. Handphone gue tak dolan pasar, tolong nyanyi sih kok. Menyang apa mesti nyanyi piro sak karepmu. Ya wis mata tukune piro 4,5 juta gak. Berangkat ke pasar, sampai di pasar handphone ku tak tol. Ya lebih piro 5 juta. Tak tol, tak tukune papat yo. Demi Allah, sumpah billahi tallahi. Dina iki sedina 4,5 juta kata kok. Iki goro kok kabeh. Bohong apa enggak? Dari sumpahnya dia bohong apa? Enggak bohong. Mengkhianat dia. Ya. Dia enggak betul memang ada yang nawar. Tapi kan sandiwara semua. Ini katanya Rasulullah. Manfaat kok. Lo mesti yang kita setengah. Lalu kok pakai mobil rugi ya. Terus kayak kau ada petang juta saya bisa. Tak enggak orang saya. Ya manfaat itu istilah kata Rasulullah. Mari kita duit petang juta kita saya mulai tengok pasar. Diserempet mikrolet. Berat mulai rumah sakit tek petang juta. Walau kata saya tolong satu saya. Nah, manfaat itu kasar. Tapi kalau jujur, ya Rasulullah itu kalau dagang gak jujur. Ini pulau-pulau air 3 juta, tak tol 3 juta sebenarnya. Api ini handphone, api ini kayak gini. Disebutkan jujur, amin. Orang percaya. Orang kalau jujur dalam kerjaan, kakiran yang larang. Orang itu walaupun mahal, saya sekarang ini kadang-kadang ingat. Ngejahit ambil ini tunggu di kono dulu pulang. Aduh guys, apa sudah dulu kan jujur di kono ini larang ini kakek tapi jujur. Sekarang itu orang sudah pandai cerdas. Kecuali orang medit-medit kok jujur gak jujur lebih murah bis. Jadi kejujuran ini justru membawa kebahagiaan, keberkahan dalam harta seseorang. Dikatakan sumpahmu memang menguntungkan. Apa mana biasanya nengok dodolan ini beli itu. Kalau dia nawar barang orang, weleknya kabeh di situ. Kok gue cuci hotel ini dulu. Di sini gigi orang yang ini, dia semua boleh tahu gigi tahu. Weleknya kabeh di situ kok. Hanya untuk menjaga hati. Sudah repot kan dengan api belas begitu dibeli ditawar wapi itu sudah bingung kok saya bilang kok timah ngomong modal api ini. Saya lihat orang itu kadang berjual itu seperti ini ketika dia mengharap itu juga naik-naik tunggu tanah ini rotoan miring ini kemudian ini oleh ini repot ini sampai wong itu dulu ya wis tukang kira sekarang don di sini. Begitu dia beli tawar nomor ketutangan makin. Gitu. Khianat dalam jual beli. Orang yang jujur tuh kan tuntutan tapi miskin tanah. Jangan dipikir kekurangannya saya nggak tahu kekurangannya itu buat saya penilaian saya sendiri kalau digelap sampai. Ketika dijual lagi mau dijual lagi ya juga gitu bergelap pikir tak jual sampai. Tapi apa yang baiknya kekurangannya seperti itu. Nah ini cara berdagang yang baik berkah sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Muhammad SAW. Dalam riwayat Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Iyyakum wa kathratal halif." Hati-hati juga akan sumpah. Fil bai'i dalam jual beli. Beli jual beli jangan banyak sumpah. Fa innahu yunfiq asalnya untung tapi kok buntung. Asalnya untung, yunfik bisa buat nafkah, bisa buat beli mobil, tapi yang hancur karena sumpah palsunya. Bahkan Anwar al-Imam Nawawi bidzalika bi qawlihi bab karahatul halif fil bai' karena shadiqan. Bahkan Imam Nawawi punya satu pembahasan
kepalanya sampai menunjuk kakinya dalam bersumpah. Mohon penjelasan. Dalam bersumpah sampai setelah itu, setelah bersumpah atau sebelum bersumpah mencium kakinya seakan-akan bersujud. Kaitannya dengan sumpahnya apa? Kenapa dia sampai bersumpah seperti itu? Karena saking takutnya barangkali agar supaya istiqomah. Ulangi lagi Ya. Dan dengan menggunakan Al-Quran. Yang pertama tadi Dengan pakai Al-Quran. ya, adakah anjuran bersumpah itu dengan pakai kain kafan alias sumpah pocong, atau dengan mengangkat tangan swear atau bawa Al-Quran? Anjuran tidak ada. Mungkin yang paling penting adalah lafaz. Yang kedua, kalau orang itu memang bisu, dia juga bisa bersumpah dengan memberikan isyarat. Kalau isyarat kita dalam sumpah nggak dipakai karena kita bisa bicara. Tapi kalau orang bisu sumpah, gimana caranya? Itu mungkin mereka punya bahasa tersendiri. Sumpah. Dia nggak apa dia seperti itu karena dia orang bisu. Tapi kalau kita ini berpikiran kan tidak ada sedikit pun dia bisa dikatakan sumpah selama kita bisa berkata. Hanya sekedar isyarat tapi tidak ada bersumpah dengan mengangkat tangan dan tidak ada. Walaupun kadang-kadang dipakai ya dalam suatu peperangan, biasanya kalau menyerah dengan membawa Al-Quran, bersumpah atau lain-lainnya hanya untuk penguat, tapi tidak ada anjuran. Juga tidak haram sumpah demi Allah mengangkat tangan gini terus jadi haram, tidak. Yang penting lafadznya, sumpah ini lafadz bukan isyarat, kecuali bagi orang yang bisu. Yang kedua, gimana hukum kalau ada orang itu dimarahi sama juragannya, kemudian dia itu nyesel sumpah sampai sujud kepada juragannya atau pada atasannya atau semuanya, maka hukumnya gimana? Kalau ulama berkata, kalau memang niatnya itu sujud kepada selain Allah, murtad. Sujud dengan niat sujud. Lain ya, sujud ada orang itu sujud itu karena takut, kemudian sujud rukuk atau sujud dengan arti mata rukuk beneran dan sujud beneran, saking takut dan lain-lain, murtad. Tapi kalau untuk menghormati seseorang rukuk kayak cium tangan pakai rukuk, dia tidak ada niat rukuk, dia cium tangannya. Atau sungkem kepada ibu untuk mencium kaki ibunya, tidak ada niat sujud, menciumnya niatnya, maka rukuk dan sujud ini nggak masalah. Orang sekarang ini Pak, ada yang mencium tangan itu dosa, murtad, kafir, syirik, sebab rukuk kepada selain Allah. Sampai kamu tangan di kiai atau bapak ada duit nggak boleh. Jadi makanya mereka itu Pak, golongan-golongan masuk di kiai itu sama mengendok. Kalau gini, rukuk selain Allah syirik. Kalau kita rukuk, saya nggak masuk rukuknya, saya niumnya. Lain nium itu contohnya nggak rukuk ya Allah. Sampai kepada ibu itu yang sungkem. Orang sungkem kepada ibu itu syirik menurut mereka. Saya katakan nggak syirik karena dia maksudnya cium kaki. Cuma mencium kaki ini nggak mungkin kalau nggak rukuk, nggak sujud. Berarti sujud kepada selain Allah dengan maksud sujud murtad. Kalau enggak. Guru saya pernah berdebat dengan orang model kayak gitu. Salaman itu syirik. Kalau di sana nggak ada sungkem sebabnya, adanya salaman. Kenapa orang-orang mau sampai mencium tangan sampai rukuk kepada selain Allah? Berarti orang-orang itu telah syirik kepada sampai. Kemudian orang yang ngomong tadi itu pakai dua bolpen, dicukup bolpen oleh guru-guru, dilubur,
dia langsung sujud nanti. Syirik kalian wajah ini. Kalau bisa guru kaget dulu. Ayo, kenapa Anda sujud kepada pulpen? Loh, saya nggak sujud, saya ngambil pulpen doa itu. Saya tadi itu nggak niat rukuk, niat cium tangannya. Lalu pernah sampai aku sih kiai rukuk sampai pulang pulpen lucu. Loh, nanti dulu lihat semua penting. Loh, bukan begitu kan, tadi ada penghormatan, nggak ada penghormatan. Saya rukuk itu bukan menghormati rukuk, tapi saya itu menyium tangannya nggak apa-apa. Lakukan masuk salam bagi kiai, ibu angkat tangannya gini ya. Dilukuk bagi kiai ini. Yang cerdas dong. Saya nggak rukuk, cuma itu harus saya lakukan ketika saya menciptakan orang. Saya nggak sujud kepada ibu saya cium kakinya, dan itu nggak mungkin. Kadang-kadang orang-orang itu berlebihan dari ini. Ada riwayat persis seperti ini ketika orang mencium kuburan. Syirik, nyambung kuburan syirik. Akhirnya ada satu ulama dari Hadramaut, dia itu pergi berziarah kepada Rasulullah. Sampai di kuburan Rasulullah dicari kuburan Ujul Syarifah. Syirik, begini, syirik. Loh, kenapa? Sampai ada nyium kuburan. Loh, kan cuma nyium aja saya nggak sujud, nggak nyembah, nggak apa, nyium. Saya kan nyium kuburan bukan karena kuburan, bukan nyium kuburan begini saja, tapi seakan-akan saya ingin mencium yang di dalamnya. Syirik. Ya wis, saya baru karena daripada geger, ya wis nggak usah mundur. Tak boleh kata pada situ, ada jumlah. Kalau aku ngomong oleh rojo, nggak apa-apa ya. Yang rojo ini kan syirik, apa-apa syirik. Kok kemudian bamu ini? Kok saya enak-enaknya kok? Sehingga jadi haram ini ditinggal. Iya, Raja Abdullah yang baru meninggal, fotonya nyebar di mana-mana. Berziarah Rasulullah kayak gini. Apa sih mau ngomong syirik? Ayo ngomong syirik kalian. Lekat gaji dulu lagi. Lekat di toko. Akhirnya selesai. Nggak boleh cium, ya udah nggak mau. Tapi dia dari Hadramaut menemui Raja Saudi dari Yaman ya. Kebetulan ada Quran buatan Yaman, itu Quran yang sangat hebat. Tulisannya bagus, kertasnya bagus. Akhirnya Quran tersebut dihadiahkan kepada Raja. Raja, saya dari Yaman. Rombongan para ulama dari Yaman. Ini loh, saya menghadiahkan kenang-kenangan Quran dari Yaman. Rajanya ketika itu senang gembira, diambil langsung diambil. Syirik, dia mau saya ini. Dulu apa ini? Rajanya kalau ini apa ini? Tapi saya nyium kuburan Rasul dibilang syirik. Sekarang gantian sampai menyambung Quran syirik. Loh, kenapa saya mencium Quran kok syirik? Quran ini aku sih gawe. Lalu aku. Loh, saya bukan Qurannya yang saya cium, tapi karena ini kalam Allah saya cium. Waduh, saya gak nyium maesannya, saya nyium Rasulullahnya. Marartu ala diyari diyar layla, uqabbilu dhal jidari wa dhal jidar, fama hubbu diyar syarafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyar. Kata pujangga Arab mengatakan, aku cinta dengan si Laila. Karena kecintaanku, aku keliling di rumahnya, dinding rumahnya aku cium. Bukan aku jatuh cinta kepada dinding rumahnya, tapi aku jatuh cinta dengan siapa yang tinggal di balik dinding rumah tersebut. Saya nyium kuburan Sunan Ampel, Sunan Kalijogo dan lain-lainnya. Bukan kuburannya saya cium, Pak. Sunan Ampelnya yang saya cium. Sunan Kalijogo yang saya cium. Harus objektif Anda berpikir. Kalau memang tak boleh, jangan cium Quran. Quran itu Pak.
mengambil sesuatu hal sujud tidak masalah kepada selain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.